Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas sosok yang namanya sering disebut sebagai contoh kejahatan dan kebencian tanpa batas. Dia adalah Ummu Jamil, perempuan yang disebut-sebut sebagai pembawa kayu bakar neraka. Siapa sebenarnya Ummu Jamil ini dan kenapa dia mendapat gelar seburuk itu? Kalau kalian pernah dengar kisah tentang orang yang dengan sengaja menyebarkan fitnah, menghalangi dakwah, dan menanamkan kebencian, mungkin kalian perlu tahu tentang peran Ummu Jamil dalam sejarah Islam. Sosok yang penuh intrik ini punya catatan hitam yang sampai sekarang jadi pengingat betapa bahayanya sifat iri, dengki, dan permusuhan. Tapi, tunggu dulu, jangan cuma berhenti di kebenciannya saja. Dari kisah ini kita sebenarnya bisa belajar banyak tentang apa yang harus dihindari dalam hidup kita, supaya tidak sampai seperti dia. Mari kita bahas secara lengkap, karena di balik kisah Ummu Jamil ini ada banyak hikmah yang bisa menyentuh hati kita. Pastikan kalian simak sampai akhir, karena kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi juga peringatan besar bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dengan lisan, sikap, dan hati kita. Mari kita mulai ceritanya. Yang pertama, latar belakang Ummu Jamil. Sebelum kita masuk ke inti cerita, mari kita kenalan lebih dalam dengan tokoh utama kita hari ini. Nama asli Ummu Jamil adalah Arwa bin Harb, dan dia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang sangat terpandang. Kakaknya adalah Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang terkenal keras menentang Islam pada awalnya, sebelum akhirnya memeluk agama ini setelah penaklukan Mekah. Ummu Jamil menikah dengan Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat dihormati karena kekayaannya. Sebagai pasangan, Ummu Jamil dan Abu Lahab dianggap sebagai keluarga yang terpandang di Mekah. Namun kekayaan dan status sosial ini membuat mereka sombong. Ummu Jamil dikenal sebagai perempuan yang penuh kebanggaan terhadap harta dan kedudukannya. Dia sering merendahkan orang-orang yang dianggapnya lebih rendah dan sangat memusuhi siapa saja yang dianggap sebagai ancaman bagi posisinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dan mulai berdakwah, Ummu Jamil dan Abu Lahab menjadi dua orang yang paling keras menentang Islam. 2. Awal permusuhan Ummu Jamil dengan Rasulullah. Seperti yang kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat mulia. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya oleh masyarakat Quraisy. Hubungan beliau dengan Abu Lahab pun awalnya baik-baik saja karena mereka masih memiliki hubungan keluarga. Namun semua berubah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwah Islam. Pada suatu hari, Rasulullah berdiri di Bukit Syafa untuk mengumpulkan masyarakat Quraisy. Dengan suara lantang beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang, apakah kalian akan percaya?" Orang-orang Quraisy menjawab, "Tentu, karena kami tidak pernah mendengar engkau berdusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih." Mendengar ini, Abu Lahab yang berada di sana langsung berdiri dan berkata dengan keras, "Celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itu Abu Lahab menjadi musuh utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di belakangnya ada Ummu Jamil yang terus memprovokasi dan mendukung permusuhan ini. 3. Kejahatan-kejahatan Ummu Jamil. Kebencian Ummu Jamil terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar, sehingga dia tidak hanya diam tapi juga aktif menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara verbal, fisik, dan sosial. Berikut beberapa kejahatan besar yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Menyebarkan fitnah dan provokasi. 1. Ummu Jamil adalah provokator ulung. Dia menggunakan status sosialnya untuk menyebarkan fitnah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menuduh Rasulullah sebagai pembohong, tukang sihir, dan pemecah belah keluarga. Fitnah-fitnah ini membuat masyarakat Quraisy, terutama orang-orang yang belum mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, menjadi ragu dan menjauhi dakwah Islam. Ummu Jamil sengaja menanamkan kebencian di hati orang-orang agar mereka menentang ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah. 2. Menabur duri di jalan Rasulullah. Salah satu perbuatan Ummu Jamil yang paling terkenal adalah menabur duri, kayu tajam, dan benda-benda kotor di jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melakukannya pada malam hari agar jebakannya tidak terlihat oleh Rasulullah.
yang melewati jalan itu. Seringkali harus berhati-hati agar tidak terluka. Bayangkan sahabat, seorang perempuan yang sudah kaya dan terpandang masih saja rela melakukan hal-hal kecil seperti ini, hanya karena kebenciannya yang begitu besar. 3. Menghina Rasulullah. Secara langsung, Ummu Jamil tidak hanya menyerang secara sembunyi-sembunyi, tetapi juga sering menghina Rasulullah SAW secara langsung. Setelah turunnya surat Al-Masad, Ummu Jamil marah besar karena namanya disebut dalam surah itu. Dia pergi ke Ka'bah sambil membawa batu, berniat menyerang Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau. Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW meskipun beliau berada di dekatnya. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nabinya dari kejahatan musuh-musuhnya. 4. Surat Al-Mas'ad, azab untuk Ummu Jamil dan Abu Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Mas'ad untuk mengecam Abu Lahab dan Ummu Jamil. Surah ini berbunyi, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta bendanya, dan apa yang dia usahakan kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka, dan istrinya pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surah Al-Mas'ad ayat 1-5. Dalam ayat ini Ummu Jamil disebut sebagai pembawa kayu bakar. Para ulama menafsirkan bahwa secara harfiah, kayu bakar merujuk pada duri dan kayu tajam yang dibawa Ummu Jamil untuk menyakiti Rasulullah SAW. Secara simbolis, kayu bakar adalah simbol fitnah yang dia tebarkan, seperti kayu yang menambah api. Fitnah Ummu Jamil menyulut kebencian orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah. Tali dari sabut yang disebut dalam ayat ini adalah simbol penghinaan yang akan diterima Ummu Jamil di neraka. Lalu yang kelima, akhir hidup Ummu Jamil dan hikmah yang bisa kita ambil. Ummu Jamil akhirnya meninggal dalam keadaan hina. Kekayaannya yang dulu dia banggakan tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah contoh nyata bagaimana kesombongan, iri hati, dan kebencian dapat menghancurkan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Ummu Jamil mengajarkan beberapa hikmah penting. 1. Bahaya kebencian dan kedengkian yang hanya membawa kehancuran. 2. Fitnah adalah dosa besar yang merusak hubungan dan membawa azab. 3. Harta dan status tidak menjamin keselamatan di akhirat. 4. Menghalangi dakwah dan memusuhi kebenaran akan mendapatkan balasan pedih dari Allah. Kelima, kesombongan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati mendekatkan kepada Allah. 6. Allah selalu membela kebenaran dan hambanya yang taat. Kisah ini mengingatkan kita untuk menjauhi sifat buruk dan memilih jalan kebaikan. Sahabat beriman, Ummu Jamil ini adalah peringatan besar bagi kita semua. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat buruk seperti iri, sombong, atau suka menyebarkan fitnah. Semua itu hanya akan membawa kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat buruk dan memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan kita. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.